Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis. Sudah sampai pada akhir pembahasan soal karomah. Syekh Nafis menyampaikan kalimat doa di dalam pungkasan. Ja'alnallahu, ini doanya setelah bahas tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid dzat, kemudian prakteknya syuhud musyahadah, syuhudul kasroh fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasroh, sampai tingkatan fana, bako, kemudian tertib di dalam syariat, dan juga dapat menempatkan hakikat pada porsinya sehingga bisa sinergi tanpa mengundang kontroversi dan perdebatan. Setelah itu membahas 40 karomah, 20 karomah saat di dunia, 20 karomah saat di akhirat. Akhir dari semua pembahasan ditutup oleh Syekh Nafis, yaitu dengan mengucapkan ja'alnallah. Ja'alna, semoga menjadikan kepada kami. Siapa? Allahu Allah. Wa iyyakum, dan kalian semua, kalian yang ngaji kitab Ad-Durrun Nafis ini, didoakan oleh Syekh Nafis, min ahlil minnati, dari ahli minnah, yaitu termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah. Maksud dari ahlil minnah yaitu bahwa ketika seseorang tertarik hatinya pengen ngaji tasawuf, pengen ngaji ilmu hakikat, kemudian diberikan pemahaman, terus bisa mengamalkan, ini namanya min ahlil minnah. Semua semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dalam proses ngaji ini membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesungguhan. Sebab tidak mungkin bisa paham kalau tidak mendapatkan anugerah minnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kalau kita ngaji Ad-Durrun Nafis ini kok tiba-tiba hati kita itu tertarik, senang, menikmati, pertanda itu memperoleh minnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassuhudi, dan ahli suhud. Ahli suhud itu apa? Yaitu orang yang sudah paham ilmu hakikat,
kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara memandang apa yang kita pandang kembali pada hakikatnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena sudah paham penjelasan ilmu hakikatnya, sudah paham. Jadi melihat gerak-gerik yang ada di alam semesta, ya, semua bisa dipandang, dikembalikan kepada yang hakikinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah suhud itu pandangan mata batin, mata hati. Pandangan lahiriah memandang objek, apa yang kita pandang. Telinga mendengar apa yang kita dengar. Lah hati kita mengembalikan atau memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lesannya terjaga, ya, tidak mendohirkan apa yang dirasakan terkait dengan persoalan rahasia ketuhanan. Jadi lesannya tertib, ya, tidak mengucapkan apa yang dirasakan berkaitan dengan rahasia ketuhanan. Sebab kalau diucapkan jatuhnya satohat atau sutuh, ya. Satohat, ya, jamaah. Satohat itu apa? Satohat itu yaitu ketika terjadi gelora, ya, yang menggebu-gebu dalam dirinya dalam memahami ilmu hakikat, ya, kemudian tidak bisa menahan diri, terlontarlah kalimat-kalimat yang seharusnya tidak boleh untuk diucapkan. Ini namanya satohat. Kalau ini keluar, ya, kalimat-kalimat satohat pasti menimbulkan pro kontra. Ya, contoh kalimat-kalimat satohat, ya, seperti, ya, al-halats. Al-halats, ya, pernah mengucapkan, ya, ana al-haq, gitu, ya. Ana al-haq. Ana bermula aku, al-haq itu al-haq. Nah, kalimat yang keluar dari lisan al-halats, ya, yang didzohirkan, maka akhirnya mendapatkan respon dari ulama dzohir. Ya, kemudian, ya, diproses secara hukum. Bagaimana hukum seorang hamba mengucapkan kalimat an al-haq yang dipahami oleh para fuqaha, ana itu aku, al-haq itu Tuhan. Akhirnya jatuhlah hukuman mati kepada al-halats itu. Jadi ini yang disebut satohat, hal-hal yang sifatnya batin cukup dirasakan tapi didzohirkan atau keperucut keluar, akhirnya menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Itu. Nah, Syekh Nafis memberikan solusi. Cukup dengan syuhud, cukup dinikmati dengan syuhud, yaitu memandang, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lesannya tetap terjaga. Ketika berucap yang menggunakan, ya, bahasa yang digunakan oleh syariat, ya, jangan sampai menggunakan bahasa untuk mendohirkan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat itu. Maka Syekh Nafis dalam doanya, ya, mendoakan kita semua yang ngaji kitab ini, itu didoakan min ahlil minnah, itu sebagai orang yang mendapatkan anugerah dari Allah,
Wasyuhudi, dan orang yang mendapatkan anugerah syuhud yaitu mampu memandang hakikat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dirasakan secara zauqi, bukan untuk diucapkan. Wa ahlut tasawuki, dan ahlut tasawuk yaitu menjadi orang yang ahli dalam kerinduan gitu. Jadi setelah paham ilmu hakikat muncullah kerinduan. Kerinduan kepada siapa? Ya kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah memahami hakikat wujud, hakikat alam semesta. Ekspresi kerinduan ya bisa diwujudkan dalam bentuk menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah diperintahkan senantiasa dilaksanakan, apa yang dilarang senantiasa dijauhi. Ini ekspresi orang yang muncul kerinduan. Bagaimana kalau ada orang yang mengaku rindu kepada Allah tapi aturannya tidak ditaati gitu. Ngaku bertasawuf, ngaku paham ilmu hakikat, tapi ada perintah Allah seperti sholat 5 waktu tidak dijalankan, tidak diabaikan. Nah, ini namanya rindunya penuh kepalsuan. Yang jelas al-mahbub yang dicintai itu punya perintah. Dan perintah ini kalau kita jalankan sebagai wujud ubudiyah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang memahami tasawuf, ekspresi dalam cinta dan kerinduan harus diekspresikan dalam melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Contoh orang yang penuh kerinduan, misalnya sholat 5 waktu. Sebelum masuk subuh dia sudah siap-siap. Karena menjemput perjumpaan, yaitu datangnya waktu subuh. Di dalam waktu subuh, di situ kita akan melaksanakan sholat, dan sholat itu disitulah sebagai hubungan hamba dengan Tuhan. Maka orang-orang yang merasakan kerinduan itu bisa diekspresikan dalam sholatnya. Jadi tidak boleh mengekspresikan kerinduan di luar batas-batas syariat. Contoh misalnya mabuk nggak karuan, katanya ini orang belajar tasawuf, belajar tarekat, tapi kok mengabaikan perintah Allah sholat 5 waktu. Nah, ini kadang menimbulkan masalah. Padahal sholat 5 waktu ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ambillah keteladanan para sufi yang sholihin, mereka yang sudah teruji sepanjang zaman, bahwa jalan menuju Allah itu harus berpegang teguh pada syariat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh keluar dari itu. Jadi wadauki, dan ahli dzauk itu merasakan. Tadi yang disebut suhud apa? Memandang apa yang dilihat dikembalikan kepada Allah. Dirasakan. Ini namanya bidzauq.
Contoh bidzauq ya, seperti orang cerita soal madu. Kalau hanya diceritain bahwa madu itu manis, ya, belum merasakan, itu masih katanya. Begitu juga para sufi, para salik yang diberikan penjelasan ilmu-ilmu tasawuf, kemudian tidak dipraktekkan dan tidak diamalkan, sama kayak mendengar teori madu itu manis tapi tidak pernah merasakan. Maka bagi para salik ya harus merasakan bidzauqi. Pengen rasanya madu ya harus ngincipin madu. Oh begini toh rasanya madu. Oh manisnya begini gitu. Maka man lam yaduk lam yadri. Kalau dia tidak merasakan ya tidak tahu gitu. Bagi para salik ya yang belajar tasawuf, itu sudah mulai berproses merasakan tahapan-tahapan itu. Contoh sabar ya. Sabar teorinya ya kita sudah paham. Tapi dalam praktek sabar, oh ternyata dahsyat juga. Menahan sabar itu pahit ya. Menahan amarah itu berat. Tapi itu harus dilakukan. Nah, pada saat dia bisa melakukan, ini namanya bidzauq. Oh, begitu toh rasanya sabar. Itu. Contoh lagi syukur. Syukur secara teori di lesan gampang. Wujud syukur ya kita buktikan. Syukur sehat walafiat ya kita syukuri dengan cara kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sholat baru merasakan alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan nikmat sehat, nikmat iman, akhirnya bisa menjalankan perintah-Mu ya Allah. Nah, ini namanya sudah bidzauq, sudah merasakan. Ya, ini. Jadi yang dimaksud bidzauq, seorang salik itu sudah ngincipi, sudah merasakan. Itu. Begitu juga dalam memahami hakikat wujud ya, tentang la maujuda illallah, secara teori paham dan prakteknya pun sudah paham. Tetap dalam koridor syuhud musyahadah sehingga tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Terus berikutnya doa yang disampaikan oleh Syekh Nafis kepada kita semua. Yang pertama kita didoakan menjadi ahli minnah, orang yang mendapatkan anugerah termasuk kefutuh di dalam memahami ilmu ya. Kemudian yang kedua suhud, bisa mengamalkan. Oh, pengamalan ilmu hakikat itu dengan suhud, tidak dengan ucapan. Lesannya tetap tertib di dalam aturan syariat itu. Kemudian yang ketiga yaitu dengan ekspresi kerinduan. Kerinduan dalam beribadah ya, sehingga kerinduan kepada Allah itu diekspresikan secara nyata dalam melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang ketiga wadzauq, yaitu benar-benar merasakan gitu. Jadi benar-benar sudah dirasani ya, sudah dirasakan apa yang dipahami secara teori gitu. Nah, maka lam yadruk lam yadri, orang yang nggak pernah merasakan yang nggak pernah ngerti, orang yang nggak pernah paham syukur yang nggak bakalan bisa merasakan syukur itu. Semua itu bijahi Muhammadin. Ini ulama-ulama terdahulu itu luar biasa ya.
Sekalipun kita mendapatkan anugerah yang istimewa tadi, tetap berwasilah dengan siapa? Bijahi sayyidina, yaitu dengan bijahi, jahi itu pangkat ya. Sayyidina Muhammadin, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidul wujudi ya, yang menjadi sayyidul wujud ya, saya tambah wal arwah gitu. Jadi Muhammad ini menjadi sayyidul wujud, pimpinannya segala wujud, wal arwah, dan segala ruh. Kok bisa Nabi disebut sayyidul wujud wal arwah? Mana dalilnya? Di dalam kitab Durun Nafis ya dijelaskan, atau di dalam kitab Hakikat ya itu juga dijelaskan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Ini tentang Sayyidul Wujud. Jadi awwalu ma khalaqa nurun nabiyyika, awwalu ma khalaqallah. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nur nabimu. Ini yang dawuh Kanjeng Nabi disampaikan kepada Jabir ya. Awwalu ma khalaqallah nurun nabiyyika ya Jabir. Gitu. Terus selanjutnya wa khuliqal asya min nurihi. Gitu. Setelah itu diciptakanlah asya, segala sesuatu, yaitu alam semesta. Dari apa? Min nurihi, dari bias cahaya nur Muhammad. Gitu. Maka dari dasar inilah ya wujud alam semesta ini menjadi ada ya karena ada nur Muhammad. Itu. Maka di sini mu'alif menggunakan kalimat sayyidul wujud ya, karena induk dari segala wujud ya kembali kepada nur Muhammad itu. Kemudian sayyidul arwah. Nah, di kitab ini juga dijelaskan bahwa anak abul arwah wa adam abul atsad ya, abul atsam itu. Aku itu induk dari semua ruh, sedangkan Adam induk dari segala jasmani, fisik gitu. Lah ruh semua ya, ruh kita semua itu semua menginduknya ya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sayyidul arwah. Kemudian ya di bawah Kanjeng Nabi Muhammad ya ada para aulia ya, ada yang menduduki makom kutub, gaus, imamani, autat ya. Ini struktur kewalian. Nah, mereka inilah sebagai estafet ya dari nur wilayah, nur kewalian. Maka nur wilayah ini akan terus berkembang sampai akhir zaman. Sedangkan nur nubuwah sudah berhenti pada zaman Nabi Muhammad. Maka nur wilayah ya itu akan selalu ya, berkembang di setiap zamannya. Artinya setiap zaman itu pasti ada wali, ada aulia yang tadi, yang menduduki struktur kewalian tadi. Ada yang gaus, kutub, ada yang autad, ada yang beberapa teori ya. Kalau Imam Ibnu Arabi itu dari kutub, dari gaus, imamani, kutub, autad ya. Itu teori struktur kewalian itu.
Maka rohani kita ini ya, ini juga menginduk kepada guru-guru yang telah mendapatkan kedudukan rohani. Dan guru ini juga menginduk kepada guru-guru sebelumnya. Nah, akhirnya tersambunglah ya rohani kita dengan ya Sayyidul Arwah ya, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah salah satu rahasia kenapa orang bertarekat itu harus punya mursyid yang kamil mukamil, yang memiliki keterkaitan yaitu sanad secara jasmani ya, dari generasi ke generasi sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang akan menyambungkan ruh kita ya, seperti saya punya mursyid, nah, mursyid saya punya guru, gurunya punya guru terus sampai akhirnya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, guru kita inilah yang membukakan akses ruh kita supaya terkoneksi dengan Sayyidur Ruh. Ini dari aspek ilmu ketorekohan. Maka di torekoh itu ada syarat, yaitu harus punya guru mursyid yang kamil mukamil, yang memiliki sanad mutasil. Kenapa diperlukan sanad mutasil? Supaya tidak ada keraguan. Itu contoh bagaimana kalau ada tokoh sekian abad baru tersambung. Nah, di sini banyak spekulasi, apakah benar gitu. Apakah ngarang? Karena akan muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Sehingga muncul keraguan. Tapi yang mutasil, guru ketemu guru, ya itu ajarannya, kaifiatnya tidak akan berubah. Karena guru dapat dari guru dapat dari guru secara mutasil. Sehingga nggak ada keraguan. Coba kalau bayangkan kalau ada tokoh yang punya silsilah, kemudian terputus, tidak terhubung dengan tokoh-tokoh sebelumnya. Lah ini kan akan muncul pertanyaan, ini ajaran ini diambil dari mana? Wong ketemu secara jasmani tidak ada. Oh, ketemu rohani, bagaimana verifikasi secara rohani? Di banyak pertanyaan-pertanyaan muncul lainnya sehingga menimbulkan syak. Bagaimana kalau ada syak, keraguan? Nabi sudah memberikan solusi. Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kalau ada keraguan, dak tinggalo siro ma sesuatu yaribuka yang membuatmu ragu. Oh, ini sanadnya kok mungkotek, terputus. Ini kaifiat dari mana? Banyak pertanyaan. Akhirnya menimbulkan keraguan. Ya sudah, dak ma yaribuk, tinggalkan apa yang kamu ragukan, ilama layaribu, carilah sesuatu yang tidak membuat kamu ragu. Artinya carilah yang memiliki silsilah sanad yang mutasil, kaifiatnya juga kaifiat yang sudah teruji dari zaman ke zaman dan sudah menghasilkan contoh-contoh keteladanan dan orang-orang sholihin. Nah, ini baru hati itu klik, nggak ada syak, nggak ada keraguan sedikit pun. Itu. Nah, ini kaitannya dengan Sayyidul Arwah, Sayyidul Wujud dan Sayyidul Arwah. Wa alihi, dan keluarganya Nabi. Alihi, ya, keluarga Nabi. Ali ini bisa bermakna keturunan biologis ya, yang disebut dengan Ahlul Bait. Itu termasuk alihi. Tapi Syekh Nawawi memiliki mendefinisikan alihi itu lebih luas. Kullu taqiyin, setiap orang yang bertakwa,
itu alu Muhammadin, keluarga Muhammad. Gitu. Karena apa? Orang yang bertakwa mengikuti ajaran Nabi ya pasti dia memiliki genetik dengan secara rohani dengan Kanjeng Nabi gitu. Jadi walaupun kita secara jasmani ya lahir dari bapak ibu kita, tapi secara rohani kalau kita menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW dengan sungguh-sungguh maka masuk kelompok kulu taqiyin. Jadi setiap orang yang bertakwa yaitu termasuk alu Muhammadin. Ini penjelasan Syekh Nawawi. Kemudian selanjutnya wasohbihi dan sahabatnya Nabi. Sahabat itu siapa? Sahabat itu orang yang hidup pada zaman Nabi dan beriman. Itu seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya Umar, Utsman, Sayyidina Ali, ya Abu Hurairah, Ibnu Abbas itu. Ada orang yang sezaman dengan Nabi tapi tidak beriman. Contoh Abu Jahal, Abu Lahab. Ini bukan termasuk wasohbihi. Karena apa? Dia hidup pada zaman Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Al-arifina, ini Syekh Nafis mensifati alin Nabi wasohbihi al-arifina. Mereka itu adalah orang-orang yang arif billah itu. Jadi ilmu kema'rifahan yang sampai kepada kita itu sumbernya ya dari Nabi, turun kepada level sahabat. Sahabat ini pun terbatas. Ya, tidak semua sahabat itu mendapatkan anugerah ilmu hakikat ya. Ini seperti yang disampaikan oleh Abu Hurairah ya, menyampaikan aku memperoleh ilmu dari Nabi itu seperti dua kantong ya, satu kantong ilmu itu sudah aku berikan, yaitu ilmu-ilmu yang terkait dengan persoalan hukum ya, itu semua hadis yang an Abu Hurairah itu semua sudah disampaikan. Tapi ada ilmu yang disembunyikan oleh Abu Hurairah, yaitu yang disebut ilmu hakikat. Sebab kalau ini dibongkar, ini khawatir mereka akan menuduhku kafir, bahkan akan membunuhku. Nah, ini yang disebut ilmu hakikat. Jadi pada zaman Abu Hurairah itu sudah ada. Jadi mereka adalah al-arifin ya, termasuk keturunan Sayyidina Ali ya, ada putra ya, seperti Syekh Zainal Abidin Zainal Abidin, kemudian beberapa nama lain yang menjadi silsilah dalam thariqah itu adalah orang-orang yang termasuk al-arifin. Fi bahri ahadiyatil munazzahi, mereka arif mengenal Allah di dalam lautan keesaan. Jadi mereka arifin billah dalam lautan keesaan. Jadi lautan keesaan al-munazzah yang maha suci. Maksudnya begini, ini diibaratkan lautan keesaan ya. Wujud alam semesta ini ya kan, kalau kita pelajari dari sisi ilmu hakikat ya, ini kan semua kembali kepada Allah, segala wujud. Karena dulunya tidak ada, sekarang ada, yang mengadakan adalah Allah. Itu. Maka ketika dipandang ke sumber aslinya ya, maka apa yang ada di alam semesta ini ya semua ibarat lautan ya, kembali kepada Allah. Enggak ada sesuatu selain Allah. Wujud apapun yang di alam semesta semua
ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut gambaran fi bahril ahadiyah. Tapi di sini ada al-munazzah, yaitu menjaga kemahasucian Allah. Ya. Setelah kita paham tentang hakikat alam semesta, di alam semesta ini yang hakikatnya semua kembali kepada Allah, ya. Seperti kita melihat pohon, ya, binatang, gunung, semua makhluk yang ada, semua kembali kepada Allah. Tapi harus dijaga sifat maha suci Allah. Jangan sampai ketika kita memahami semua dari Allah kemudian keluar kalimat, oh berarti ini Allah dong. Ya, ini salah. Ini yang tidak dikehendaki oleh Syekh Nafis. Maka di sini ada sifat al-munazzah yang maha suci. Artinya bahwa alam semesta yang ada ini sudah tajalli. Ya. Sudah disebut sebagai tajalli dan disebut sebagai makhluk karena baru. Nah, karena dia makhluk, dia baru, ya sebutlah sesuai namanya. Nah, sekalipun kita sudah paham hakikatnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mencampur aduk. Apakah ada yang mencampur aduk? Ada. Ketika orang baru memahami ilmu hakikat, terpesona, kaget, oh berarti semua hakikatnya dari Allah. Iya, oh ini Allah lah. Akhirnya terucap, ini Allah. Ini yang nggak boleh. Ya, ketika kita sudah paham tentang ilmu hakikat bahwa wujud alam semesta ini sebagai tajalli, ini adalah wujud baru, posisinya adalah sebagai makhluk, makhluk ya makhluk. Abdun, hamba ya hamba. Ya, jangan abdun dianggap robbun. Nah, ini yang disebut pentingnya menjaga tanzihnya Allah sehingga tidak mencampur aduk. Itu. Jadi tetap rapi, disiplin. Anil ittihadi, dari ittihad. Ittihad itu penyatuan. Apa yang dimaksud penyatuan? Penyatuan itu, ya, contoh teori wujud tadi, makhluk, ya, makhluk ini kan tidak ada, ya, sekarang ada. Setelah dilacak, oh makhluk dulunya makhluk, ya, ini sebagai wujud yang baru, kemudian Allah sebagai zat yang maha suci, kemudian terjadi penyatuan. Allah dan hamba menyatu. Nah, ini yang nggak boleh seperti ini. Bagaimana mungkin zat yang maha suci menyatu dengan zat yang baru? Gitu. Ini secara etikot asyariyah tidak dibenarkan seperti itu, ya. Al-abdu ya abdun, ya warobbu ya robbun. Allah mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi. Tidak boleh dipahami dengan cara ilhad tadi, dicampur aduk. Maka ittihad, penyatuan ini juga tidak, ya, sejalan dengan pemahaman para sufi muhakkikin seperti Syekh Nafis Al-Banjari. Wal hududi, wal hudud, ya, ada ittihad wal hulul, ada ittihad wal hudud. Hudud itu batasan-batasan itu. Waqad kana al-firah, ya, dan sungguh telah ada al-firahu, rampung, ya, selesai min tarjamatihi hadhihi risalah, dari terjemah risalah ini. Jadi kitab ini diselesaikan oleh mu'alif Syekh Nafis Al-Banjari fi Makkatil Musyarrafati, ya. Fi Makkata, di kota Mekah Al-Musyarrafah yang mulia. Jadi kitab ini ditulis di Mekah Al-Musyarrafah. Kapan itu? Hina imtada isya'an, yaitu ketika
masuk waktu Isya. Lailatul Arbi'i, yaitu pada malam Rebu. As-sabi wal isrina, 27 min syahril Muharram, dari bulan Muharram. Al-Haram fis sanatil Arabiyah, pada tahun Arab, al-basitoh khinas syamsi fi burjil aqarib, yaitu ketika matahari pada buruj aqarib, ya, min sinil hijrati, dari tahun hijrah al-madkurah. Ya, ini kalau kita cek ya dalam literatur tokoh-tokoh ulama Nusantara, periode Syekh Nafis Al-Banjari ini ya sekitar abad 18, ya, sekitar 1800-an itu periode beliau di abad sekitar 1800-an, ya. Ya, tokoh-tokoh Nusantara yang pada zaman itu ya ada Syekh Abdus Somad Al-Palimbani, ada Syekh Yusuf Al-Makassari, ya. Terus ada Syekh Abdurrahman Al-Batawi. Ini ulama-ulama Nusantara yang dulu pernah ngaji, belajar dan menjadi orang yang alim alamah di Masjidil Haram. Salah satunya adalah Syekh Nafis Al-Banjari. Jadi periodenya dengan Syekh Nawawi lebih dulu Syekh Nafis ini. Kalau Syekh Nawawi itu kan abad 19-20 awal, ya, abad 19. Kalau Syekh Nafis ini sekitar abad 18. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu, dan bermula Allah, a'lamu, itu lebih ngerti, lebih tahu bissawabi, dengan kebenaran. Jadi walaupun beliau sudah alim alamah, ya, memiliki karya yang luar biasa ini, tetap bersikap tawadhu, mengembalikan kepada Allah sebagai zat yang maha tahu tentang kebenaran yang hakiki. Wa ilaihi, dan kepada Allah, al-marja'u, tempat kembali, wal ma'abu, dan tempat pulang. Wafaqani, semoga memberikan taufik kepadaku, siapa Allah, wa ikhwani, dan saudaraku, fillah, di jalan Allah, lil khairi, kepada kebaikan, wasyahadati, dan syahadah, kesaksian, wahfirli, dan ampunilah li, kepadaku. Ini doa, ya, ampunilah dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walahum, dan bagi mereka, waliman intafa'a, waliman, dan bagi orang intafa'a, yang mengambil manfaat, siapa man bihadhi risalah, dengan risalah ini. Jadi kita yang ngaji kitab Durun Nafis pada malam ini sudah didoakan oleh Syekh Nafis abad ke-18, ya. Ini beliau sudah mendoakan siapapun, man ini kan sifatnya umum, siapapun yang mengambil manfaat dengan risalah ini, kitab ini. Lah kita ini termasuk intafa'ah, karena kita mau ngaji, ya, dari lembar awal sampai lembar akhir. Kita baca kata demi kata, kita pahami makna muradnya, kita berusaha bisa mengamalkan. Ya, ini kan bagian dari man intafa'ah. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk yang didoakan oleh Syekh Nafis Al-Banjari ini. Wa sallallahu wa shalla, dan mudah-mudahan memberikan
sejahtera siapa Allah ala sayyidina atas pimpinan kami Muhammad sayyidil mursalin, yaitu pimpinannya orang-orang yang diutus, wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi ajma'ina semuanya, wa ala tabi'in dan atas tabi'in orang-orang sesudah sahabat. Jadi orang yang hidup pada zaman Nabi namanya sahabat. Terus setelah sahabat wafat ada generasi berikutnya namanya tabi'in. Tabi'in terus muncul generasi berikutnya namanya tabi'ut tabi'in. Gitu. Jadi sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Ini semua didoakan. Wa alat tabi'in dan atas orang-orang tabi'in, wa tabi'it tabi'in dan tabi'it tabi'in, lahum itu bagi mereka biisanin dengan kebaikan, minal mu'minina dari orang-orang mukmin, wasallim dan mudah-mudahan memberikan keselamatan tasliman dengan keselamatan kasiron yang banyak, ila yaumiddin sampai hari kiamat. Falaka bagimu alhamdulillah bermula segala puji, fi kulli waktin pada setiap saat, wahinin dan keadaan, birahmatika dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha welas asih. Gitu. Terus qala muallif, ini berkata muallif yaitu Syekh Nafis Al-Banjari rahimallahu wal jami'u dan yang mengumpulkan lihadi risalah kepada risalah ini al abdu al fakir al hakir, yaitu sebagai hamba al fakir yang fakir, al hakir yang hina, al mu'tarif bidzanbi yang banyak dosanya, wa taksir dan banyak pepekonya. Jadi ini kalimat tawaduknya seorang yang alim alamah gitu. Ini yang bisa menjadi teladan kita. Orang yang sehebat beliau masih merasa dirinya sebagai al-abdu al-fakir al-hakir gitu. Nah, terus kita ya seperti apa gitu. Ar-raji yang berharap ila afi rabbi kepada ampunan Tuhannya, al-ilahi yaitu Tuhan al-qadir yang maha kuasa, afqarul ibadi sebagai hamba yang paling fakir, paling butuh, ilallahi ta'ala al-bari yang mengatur alam semesta, Muhammad Nafis yaitu Muhammad Nafis bin Idris bin Al-Husaini Al-Banjari. Jadi beliau namanya Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari dari Banjar, Kalimantan. Mansaan, Banjar itu sebagai mansaan ya tempat lahirnya. Wal Maki dan Mekah maskanan sebagai tempat tinggal. Ya, ini jadi ulama-ulama terdahulu Nusantara ini dari abad 17, 18, 19 ini luar biasa ngajinya di Mekah gitu. Nyantrinya itu di Mekah. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana transportasi pada zaman itu. Ya, pesawat belum ada. Ya, mungkin adanya ya kapal laut ya punya Belanda gitu. Nah, terus biayanya bagaimana? Itu. Artinya apa? Berarti Syekh Nafis ini ya orang yang memiliki himmah tinggi dan juga memiliki ekonomi yang berkecukupan, karena dari Banjar sampai bisa ngaji ke Mekah ini ya perlu biaya. Wong kita ngaji ke pondok-pondok pesantren di Jawa aja ya perlu transport dan sebagainya, apalagi ini ngajinya di Mekah. Itu was-Syafi'i madhaban. Dan Imam Syafi'i, madhab Syafi'i itu madhaban sebagai madhab yang diikuti. Maka ulama-ulama Nusantara ya dari Aceh, Sumatera, Jawa,
kemudian Kalimantan, Sulawesi ya banyak yang Syafi'i madhaban. Wal Asy'ari dan Asy'ari ya i'tiqadan ya, sebagai panutan dalam i'tiqad. Nah, kita ini juga termasuk Asy'ari juga. Wal Junaidi dan Imam Junaidi ya, Imam Junaidi dikenal sebagai bapaknya ilmu tasawuf. Imaman sebagai imam. Wal Qadiri dan bermula Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, yang punya thariqah Qadiriyah itu thariqatan ya, jadi beliau thariqahnya mengikuti thariqah Qadiriyah. Wassatori ya, selain itu beliau juga mengikuti tarekat Satariyah. Libasan posisi Satoriyah sebagai libasan yaitu pakaian. Wan Naksabandi dan tarekat Naksabandi amalan sebagai amalan ya, lelaku gitu. Jadi luar biasa Syekh Nafis ini. Wal Kholwati dan tarekat Kholwatiyah mat'aman sebagai ya, tempat mat'am itu tempat makan artinya sumber ilmunya. Wassamani dan tarekat samaniyah masyroban sebagai tempat minum. Jadi beliau memuliakan posisi ya tarekat-tarekat yang diikuti oleh Syekh Nafis Al-Banjari. Kok ini tarekatnya banyak banget ya. Apakah boleh ya bagi orang yang sudah mapan ilmu, sudah tahqiq ya dan spiritualnya rohaninya itu sudah mapan, itu dalam menerima ijazah tarekah itu sudah bisa menempatkan sesuai kelebihan masing-masing. Jadi saling melengkapi. Maka di sini Syekh Nafis Qadiri tareqatan wasatori libasan Naksabandi amalan wa khawatimat aman wasamani syuban. Ini menempatkan sesuai porsinya. Ini kalau sudah mapan ilmu, mapan rohani sehingga tidak terjadi campur aduk. Bagaimana kalau salik yang masih pemula? Ya, boleh enggak punya tareqah bermacam-macam? Satu aja belum tuntas, kok pengen yang lain, tambah ya bulet nanti. Jadi ibarat satu dokter saja resepnya belum diselesaikan, kok mau minta resep dokter lain. Nah ini bagi para pemula, ya selesaikan dulu satu tareqah sampai tuntas kaifiyatnya ya dan sampai tahqiq. Itu karena tadi tareqah satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Nah bisa menyebut bisa saling melengkapi karena sudah tahu posisinya, kelebihannya. Nah, bagi para pemula kan belum ngerti, satu tareqah aja belum paham, belum selesai kaifiyat zikirnya. Itu contoh seperti Naksabandi. Ini ya zikirnya panjang dan punya tata cara, harus dituntaskan dulu gitu. Qadiriyah juga punya zikir ya harus diselesaikan dulu ya. Qadiriyah diselesaikan, Satariyah diselesaikan, Naksabandah diselesaikan gitu. Kalau sudah tahqiq semuanya ya bagi orang-orang yang sudah mapan secara rohani tidak masalah karena sudah tahu penempatan antara tareqah satu dengan yang lainnya. Nah, bagi pemula ini harus hati-hati. Ibarat
kartu resep dokter ya diselesaikan dulu sampai penyakitnya sembuh. Nah, kemudian setelah nanti misalnya pengen tabaruk dengan guru atau torekoh lain, ya selama yang satu sudah tahqiq, sudah selesai, kemudian tambah yang kedua itu semakin kokoh, ya nggak ada masalah. Ya, jadi tidak artinya saling menguatkan. Gitu. Tidak kemudian lantas meninggalkan. Oh saya pakai yang ini saya tinggalkan. Tidak. Apalagi kemudian menjelekkan. Nah ini sudah tidak adab lagi. Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Nafis ini menunjukkan bahwa ya orang yang sudah mapan dalam ilmu, dalam rohani, ya terkait dengan pengamalan torekoh itu bisa mengamalkan beberapa torekoh dengan catatan tadi sudah menguasai, merasakan dan tahu porsinya itu. Afallahu anhu, semoga Allah mengampuni anhu kepadanya, wan walidayhi, dan dari kedua orang tuanya. Ini Syekh Nafis ini luar biasa ya. Ya contoh anak yang soleh. Wah, tetap doa untuk kedua orang tuanya selalu ya diselipkan. Tadi di atas juga sudah disebutkan an walidayhi. Sekarang juga disebutkan an walidayhi. Gitu. Karena seorang anak itu bisa menjadi alim alamah ya karena faktor kedua orang tua. Maka anak yang soleh ya setiap dia ngaji ya yang diingat itu doanya pasti kepada kedua orang tuanya, karena yang berhasil mendidik ya sampai menjadi alim alamah ini kalau tidak ada orang tua siapa lagi ya, ini adab yang luar biasa ini. Wa'an walidi wa'an masyayikihi, setelah kedua bapak ibunya, wa'an masyayikihi, dan mendoakan semua masyayihnya, guru-gurunya ya, mulai dari guru yang mengajarkan alif ba ta sampai guru yang mengajarkan ilmu-ilmu tasawuf, ilmu tarekat, semua didoakan. Wa jami'il muslimina, dan semua orang muslim, wal muslimati, dan muslimat, wal mu'minina, dan orang-orang mukmin, wal mu'minati, dan mukmin perempuan, alahyai, mereka yang hidup, minhum, di antara mereka, wal ambat, dan yang meninggal. Wassallallahu, dan semoga Allah memberikan rahmat ala sayyidina, atas pimpinan kami Muhammadin, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, khairul bariyati, sebaik-baiknya makhluk, wala alihi, dan atas keluarga Nabi, wa ashabi, dan sahabat Nabi, wa azwajihi, dan istri-istrinya, at-tahirati, yang suci, wasalim taslima, wasalim, dan diberikan keselamatan, tasliman, dengan keselamatan, ila yaumir rahmati, sampai hari rahmat. Jadi cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah ini kita mendoakan kepada mu'alif Syekh Nafis Al-Banjari, kedua orang tuanya, dan masyayikh-masyayikhnya, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT dapat memahami, mengamalkan ilmu yang diuraikan dalam kitab Durrun Nafis. Ilahandina wa khususun ila Syekh Nafis Al-Banjari wa khususun masyayikhi wa khususun asad wa khususun laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.